Di sebuah sudut Kadipaten Jepara yang tenang pada akhir abad ke-19, lahirlah seorang bayi perempuan yang kelak akan mengubah sejarah bangsa. Ia adalah Kartini, putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat yang tumbuh dengan semangat yang menyala-nyala. Sejak kecil, matanya selalu memancarkan rasa ingin tahu yang tak terbatas terhadap segala hal di sekitarnya. Baginya, setiap sudut istana adalah tempat untuk belajar, bukan sekedar tempat tinggal yang megah. Disinilah, di bawah asuhan tradisi yang kuat, benih-benih kebebasan mulai ditanamkan dalam jiwanya yang murni. Masa kecilnya dipenuhi dengan tawa dan kebebasan yang langka bagi perempuan sekelasnya. Kartini kecil sangat beruntung karena sang ayah mengizinkannya mengecap pendidikan di sekolah Belanda, ELS. Di sekolah inilah ia bertemu dengan teman-teman dari berbagai latar belakang yang membuka cakrawala pemikirannya. Ia belajar bahasa Belanda dengan sangat tekun hingga mahir, sebuah kemampuan yang nantinya menjadi senjata utamanya. Teman-temannya mengenal Kartini sebagai sosok yang ceria, cerdas, dan selalu ingin tahu tentang dunia di luar sana. Ia tidak pernah merasa berbeda, hanya karena ia adalah anak seorang bangsawan pribumi. Baginya, pendidikan adalah pintu menuju dunia yang jauh lebih luas dari sekadar tembok kadipaten. Namun di balik kegembiraannya di sekolah, ada bayang-bayang tradisi yang mulai mendekat seiring bertambahnya usia. Kartini sadar bahwa kebebasan yang ia rasakan saat ini mungkin bersifat sementara karena aturan pingit yang ketat menantinya. Setiap kali ia melihat kakak-kakak perempuannya, ia merasakan kekhawatiran yang mendalam tentang masa depannya sendiri. Ia sering bertanya-tanya mengapa anak laki-laki bisa terus bersekolah sementara perempuan harus berhenti. Pertanyaan-pertanyaan kritis ini mulai tumbuh dalam pikirannya, menciptakan kegelisahan yang sulit ia redam. Namun saat itu, ia masih menikmati sisa-sisa waktu bebasnya dengan penuh semangat. Di rumah, ia sering terlihat membawa buku kemanapun ia pergi, membaca di bawah pohon kamboja yang rindang. Ayahnya, meski terikat tradisi, sangat bangga melihat kecerdasan putri kesayangannya yang melampaui anak-anak seusianya. Kartini sering berdiskusi dengan ayahnya tentang menunjukkan bahwa ia memiliki nalar yang tajam. Hubungan mereka begitu dekat, menciptakan landasan emosional yang kuat bagi Kartini untuk masa-masa sulit mendatang. Ia merasa dicintai, namun ia juga merasa ada tembok tak kasat mata yang mulai mengelilinginya. Kehidupan masa kecilnya yang indah ini seolah-olah menjadi persiapan untuk badai yang akan datang. Hari yang paling ia takuti akhirnya tiba, tepat saat ia menginjak usia 12 tahun yang menentukan. Sesuai adat Jawa bagi bangsawan, Kartini harus menjalani masa pingitan, sebuah isolasi total dari dunia luar. Ia harus berhenti sekolah dan tidak diizinkan melangkahi pintu gerbang kadipaten untuk alasan apapun. Dunia yang tadinya luas dan penuh warna, seketika menciut menjadi 4 dinding kamar yang sunyi. Kartini merasa seolah-olah sayapnya dipatahkan secara paksa, tepat saat ia baru belajar terbang. Ia menangis terseduh-seduh, memohon kepada ayahnya. Namun tradisi ternyata lebih kuat dari kasih sayang seorang ayah. Hari-hari pertama dalam pingitan adalah siksaan batin yang luar biasa bagi jiwa Kartini yang bebas dan progresif. Ia merasa terasing di rumahnya sendiri, dikelilingi oleh kesunyian yang mencekam dan aturan-aturan yang menyesakkan napas. Setiap pagi, ia terbangun dengan harapan bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk. Namun, kenyataan selalu menyambutnya. Ia melihat keluar jendela, memandangi jalanan yang dulu ia lalui untuk pergi ke sekolah dengan rasa rindu yang mendalam. Kebahagiaannya seolah-olah terkubur hidup-hidup di dalam kemegahan tembok kadipaten yang kini terasa seperti penjara emas. Rasa putus asa sempat menghampirinya, membuatnya kehilangan semangat untuk melakukan apapun selama beberapa waktu. Namun, api dalam jiwanya tidak benar-benar padam. Ia hanya meredup sebentar untuk mengumpulkan kekuatan yang lebih besar.
Kartini mulai mencari pelarian dalam tumpukan buku dan majalah Belanda yang dikirimkan oleh teman-temannya dari luar. Membaca menjadi satu-satunya cara baginya untuk tetap terhubung dengan dunia yang ia rindukan di balik tembok. Ia melahap setiap tulisan tentang perjuangan perempuan di Eropa, tentang kemajuan, dan tentang hak-hak asasi manusia. Di dalam kamar yang sempit itu, pikirannya justru berkelana melintasi benua dan samudra yang sangat luas. Buku-buku itu menjadi sahabat setianya, memberikan cahaya di tengah kegelapan masa pingitannya yang panjang. Seiring berjalannya waktu, kegelisahannya berubah menjadi amarah yang produktif dan keinginan untuk melakukan perubahan nyata. Ia mulai menulis surat-surat kepada sahabat-sahabat Belandanya, terutama Stella Zehanlalar, untuk mencurahkan isi hatinya yang paling dalam. Dalam surat-suratnya, ia mengeluhkan ketidakadilan yang dialami perempuan pribumi yang tidak memiliki suara dan pilihan. Ia mempertanyakan mengapa pendidikan hanya milik kaum pria, sementara perempuan hanya dipersiapkan untuk menjadi istri yang patuh. Pena menjadi senjata barunya, dan kertas-kertas kosong menjadi medan perangnya untuk menyuarakan kebenaran. Surat-surat itu adalah ceritan jiwanya yang rindu akan emansipasi dan kesetaraan derajat bagi semua. Puncak dari konflik batinnya terjadi ketika ia menyadari bahwa penderitaannya bukanlah penderitaannya sendiri, melainkan penderitaan seluruh perempuan di bangsanya. Ia melihat bagaimana para perempuan di sekitarnya hidup dalam kebodohan dan kepasrahan, tanpa pernah tahu bahwa mereka punya hak untuk maju. Hal ini membuatnya semakin bertekad untuk mematahkan belenggu tradisi yang dianggapnya sudah tidak relevan lagi dengan zaman. Kartini sering menghabiskan malam-malam tanpa tidur, merumuskan visi tentang masa depan di mana perempuan Indonesia bisa berdiri tegak. Ia ingin menciptakan sebuah sekolah, sebuah tempat di mana pengetahuan dibagikan tanpa memandang jenis kelamin. Tekadnya kini sudah bulat, ia tidak akan membiarkan dinding ini menghentikan langkahnya. Kartini tidak lagi menangis karena nasibnya. Ia kini berjuang untuk mengubah nasib kaumnya melalui kekuatan literasi. Ia meminta izin kepada ayahnya untuk membuka sekolah kecil di serambi rumah bagi anak-anak gadis di sekitarnya. Dengan hati yang mulanya ragu, sang ayah akhirnya melihat ketulusan dan kecerdasan yang luar biasa dalam diri putrinya. Izin pun diberikan, dan Kartini mulai mengajar dengan penuh semangat, meskipun masih dalam status dipingit. Ia mengajarkan membaca, menulis, dan berbagai keterampilan lainnya kepada gadis-gadis desa yang haus akan ilmu. Melihat wajah-wajah ceria muridnya, Kartini merasa hidupnya kembali memiliki arti dan tujuan yang sangat mulia. Meski tantangan dari lingkungan sekitar sangat berat, Kartini tetap teguh pada pendiriannya untuk memajukan pendidikan. Banyak orang mencibir tindakannya yang dianggap menyimpang dari adat istiadat yang telah dipegang teguh selama berabad-abad. Namun, Kartini tidak gentar. Ia justru semakin giat berkorespondensi dengan tokoh-tokoh penting untuk mendapatkan dukungan bagi misinya. Ia menulis artikel-artikel yang diterbitkan di majalah Belanda, menyuarakan aspirasi perempuan pribumi ke kancah internasional. Namanya mulai dikenal bukan sebagai putri bangsawan biasa, melainkan sebagai pemikir yang revolusioner dari timur. Dunia mulai mendengarkan suaranya yang tenang, namun mengandung kekuatan yang dahsyat untuk meruntuhkan tembok ketidaktahuan. Setiap surat yang ia kirimkan adalah jembatan yang menghubungkan kegelapan kamarnya dengan cahaya pengetahuan di dunia luar. Ia berbicara tentang seni, politik, agama, dan hak-hak perempuan dengan bahasa yang sangat indah dan menyentuh hati. Sahabat-sahabatnya di Belanda sangat terkesan dengan kedalaman pemikirannya yang melampaui usianya yang masih sangat muda. Kartini membuktikan bahwa meskipun tubuhnya terkurung, jiwanya merdeka dan mampu terbang sejauh mungkin melampaui batas fisik. Ia menjadi simbol perlawanan tanpa kekerasan, sebuah perjuangan intelektual yang sangat elegan dan bermartabat. Harapan mulai tumbuh di hati perempuan-perempuan lain yang mendengar tentang kiprahnya yang sangat luar biasa ini. Penyelesaian mulai terlihat ketika Kartini akhirnya mendapatkan kebebasan yang lebih besar dari ayahnya berkat reputasi intelektualnya. Ia tidak lagi sekadar seorang gadis pingitan, melainkan seorang penasihat yang dihormati bagi keluarganya sendiri. Perjuangan masa mudanya yang penuh air mata, kini mulai membuahkan hasil dalam bentuk pengakuan dan ruang gerak yang lebih luas.
Ia terus mengembangkan sekolahnya dan menginspirasi lebih banyak orang untuk peduli pada nasib perempuan dan pendidikan. Meskipun ia harus menghadapi kenyataan pahit lainnya di kemudian hari, masa mudanya telah mengukir sejarah yang tak terhapuskan. Kartini telah membuktikan bahwa pemikiran yang benar tidak akan pernah bisa dipenjara oleh dinding setebal apapun. Keberaniannya dalam melawan arus tradisi yang kolot memberikan kekuatan bagi generasi setelahnya untuk bermimpi lebih tinggi lagi. Ia mengajarkan bahwa kepatuhan kepada orang tua tidak harus berarti mengubur potensi diri dan cita-cita yang mulia. Kartini menunjukkan cara bernegosiasi dengan tradisi tanpa harus kehilangan identitas diri sebagai perempuan Jawa yang berbudi pekerti luhur. Ia adalah perpaduan sempurna antara kecerdasan modernitas Barat dan kelembutan budaya Timur yang sangat ia cintai. Langkah-langkah kecilnya di Serambi Kadipaten itu ternyata adalah langkah besar bagi peradaban bangsa Indonesia yang sedang menuju kebangkitan. Semangatnya kini telah menjadi milik seluruh bangsa, melintasi batas waktu dan generasi yang akan datang. Kartini muda adalah sosok yang percaya bahwa perubahan besar dimulai dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan penuh cinta dan konsistensi. Ia tidak menunggu dunia berubah. Ia mulai mengubah dunianya sendiri terlebih dahulu melalui tulisan dan pengajaran yang ia berikan. Kegigihannya adalah bukti bahwa seorang perempuan bisa menjadi agen perubahan yang sangat berpengaruh dalam struktur sosial masyarakat. Ia memandang masa depan dengan optimisme, yakin bahwa suatu hari nanti perempuan Indonesia akan duduk sejajar dengan kaum pria. Visi ini ia bawa hingga akhir hayatnya, menjadi obor yang tak kunjung padam bagi perjuangan hak-hak perempuan. Kisah masa mudanya adalah sebuah epik tentang bagaimana kegelapan bisa diubah menjadi cahaya yang terang benderang. Sekolah yang ia dirikan bukan hanya tempat belajar membaca, tetapi juga tempat untuk membangun rasa percaya diri bagi anak-anak perempuan. Ia sering bercerita tentang dunia luar, memotivasi murid-muridnya agar memiliki cita-cita yang tinggi dan tidak takut untuk bermimpi. Kartini percaya bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk memutus rantai kemiskinan dan keterbelakangan yang menjerat rakyatnya. Ia menanamkan nilai-nilai kemandirian dan keberanian pada setiap murid yang datang ke sekolah sederhananya di Serambi Kadipaten. Keberhasilannya mengajar anak-anak desa menjadi bukti nyata bahwa visinya bukan sekadar angan-angan kosong belaka. Setiap kata yang ia ucapkan di depan kelas adalah benih kemajuan yang ia semai dengan penuh kasih sayang. Pengaruh Kartini meluas melalui surat-suratnya, yang kemudian dikumpulkan dan diterbitkan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Judul ini dengan sangat sempurna menggambarkan perjalanan hidupnya dari masa pingitan yang kelam menuju pencerahan intelektual yang cemerlang. Melalui karya tulisnya, ia berhasil menggugah kesadaran banyak orang tentang pentingnya kesetaraan derajat dan pendidikan bagi semua kalangan. Kartini telah mengubah penderitaan pribadinya menjadi energi positif yang mampu menggerakkan sebuah bangsa menuju arah yang lebih baik. Ia membuktikan bahwa pena memang lebih tajam dari pedang dalam hal mengubah pola pikir dan budaya suatu masyarakat. Warisannya bukan berupa harta benda, melainkan pemikiran-pemikiran yang tetap relevan hingga ribuan tahun kemudian. Kisah Kartini adalah pengingat bagi kita semua bahwa keterbatasan fisik tidak boleh menjadi penghalang bagi kebebasan berpikir dan berkarya. Ia mengajarkan kita untuk tetap teguh pada prinsip meskipun harus berdiri sendiri melawan arus besar yang menentang. Masa muda Kartini yang penuh tantangan adalah laboratorium yang membentuk karakter kepemimpinannya yang luar biasa kuat dan visioner. Kita belajar darinya tentang arti kesabaran, strategi, dan cinta yang tulus kepada tanah air dan kaumnya yang tertindas. Kartini adalah bunga bangsa yang mekar di tengah belukar tradisi, memberikan keharuman yang abadi bagi seluruh Nusantara. Mari kita teruskan semangat perjuangannya dalam setiap langkah yang kita ambil untuk memajukan bangsa ini. Sekarang, berabad-abad kemudian, nama Kartini tetap harum dan menjadi simbol emansipasi yang tak tergantikan bagi perempuan Indonesia. Setiap tahun, kita merayakan jasanya. Namun, yang terpenting adalah meneladani semangat dan kegigihannya dalam belajar dan berjuang. Jangan biarkan pengorbanan masa mudanya yang terenggut oleh pingitan menjadi sia-sia karena kita berhenti untuk terus maju. Kartini ingin kita semua, baik laki-laki maupun perempuan, untuk terus mengejar ilmu pengetahuan setinggi-tingginya tanpa mengenal lelah.
Dunia saat ini adalah dunia yang ia impikan dahulu. Sebuah dunia di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk bersinar. Teruslah berkarya, karena di dalam setiap keberhasilan kita ada tetesan keringat dan air mata perjuangan Kartini. Pesan moral dari kisah ini sangat jelas. Pendidikan adalah hak asasi yang paling fundamental dan kunci untuk kemajuan sebuah bangsa. Jangan pernah menyerah pada keadaan, karena setiap tantangan adalah kesempatan untuk menunjukkan kekuatan jiwa kita yang sebenarnya. Kartini telah membuka jalan, dan kini giliran kita untuk melangkah lebih jauh dan menciptakan sejarah kita masing-masing. Mari kita jadikan literasi dan semangat belajar sebagai gaya hidup, persis seperti yang Kartini contohkan di masa mudanya. Jadilah pribadi yang bermanfaat bagi sesama, dan jangan takut untuk menyuarakan kebenaran demi masa depan yang lebih cerah. Habis gelap memang benar-benar akan terbit terang jika kita terus berjalan tanpa henti. Terima kasih telah menyimak kisah inspiratif Raden Ajeng Kartini di masa mudanya yang penuh dengan perjuangan dan harapan. Jika video ini memberikan inspirasi bagi Anda, jangan lupa untuk menekan tombol like dan bagikan kepada orang-orang terdekat Anda. Subscribe saluran ini untuk mendapatkan lebih banyak konten sejarah dan kisah inspiratif tokoh-tokoh besar dunia lainnya yang dikemas secara mendalam. Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar tentang apa yang paling membuat Anda terkesan dari perjuangan Kartini. Mari kita terus rayakan semangat Kartini setiap hari dalam hidup kita. Sampai jumpa di video berikutnya, dan teruslah menjadi terang di tengah kegelapan dunia.